Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Fatimah Al-Muin, pelajaran IPS. Manusia, selain sebagai makhluk sosial, dikenal juga sebagai makhluk ekonomi. Keinginan atas barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan untuk kelangsungan hidup disebut dengan kebutuhan. Ingat ya anak-anak, kebutuhan berbeda dengan keinginan. Jika kebutuhan untuk kelangsungan hidup, keinginan hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa arti dari kebutuhan, penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, dapat mengelompokkan atau mengklasifikasi kebutuhan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang keempat, dapat menyusun skala prioritas. Manfaat mempelajari kebutuhan. Peserta didik dapat menyusun skala prioritas. Manfaatnya untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan, untuk menghindari seseorang dari kebutuhan yang tidak penting. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat intensitas atau kegunaannya. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, makan, minum, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contoh, perabot rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder. Contoh, mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang sifatnya mendesak dan pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda. Apabila ditunda dapat berakibat fatal. Contoh, makan di waktu lapar, obat di waktu sakit, petugas pemadam di waktu kebakaran. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang tidak perlu segera atau dapat ditunda. Contoh, tabungan, renovasi rumah, menunaikan umroh atau haji. Yang ketiga, kebutuhan ditinjau dari sifatnya. Kebutuhan jasmani atau lahiriah. Kebutuhan pemenuhannya bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, dan membangun pertumbuhan fisik atau jasmani. Artinya, kebutuhan ini sangat berhubungan dengan materi atau benda. Contoh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan pada jiwa, hati, pikiran, dan perasaan. Contoh, agama, pendidikan, kesenian, kasih sayang, pujian, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan sosial psikologis. Yang pertama, kebutuhan sosial. Kebutuhan yang muncul karena tuntutan hidup dalam masyarakat. Contoh, kebutuhan jasa keamanan, menghadiri undangan, mengikuti arisan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan kepribadian manusia. Contoh, kebutuhan rasa aman, tentram, bebas dari tekanan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Tempat tinggal. Tempat tinggal manusia mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Manusia yang bertempat tinggal di daerah tropis dengan dua perubahan musim, musim hujan dan musim kemarau, umumnya membutuhkan makanan yang berkalori tinggi, pakaian yang lebih tipis, dan perumahan yang berventilasi lebar. Hal ini tentu saja berbeda dengan kebutuhan manusia yang bertempat tinggal di daerah dengan 4 perubahan musim. Yang kedua, pendidikan. Manusia yang berpendidikan tinggi
Seperti sarjana, berbeda keinginannya dalam memenuhi kebutuhan dengan yang berpendidikan sekolah lanjutan pertama. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar dan bervariasi keinginan dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, usia. Manusia yang berusia dewasa memiliki keinginan yang berbeda dengan yang masih berusia remaja atau anak-anak. Semakin tinggi usia seseorang, maka semakin bervariasi keinginannya dalam memenuhi kebutuhan. Yang keempat, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Manusia yang memiliki sumber daya alam yang banyak atau melimpah, keinginan memenuhi kebutuhannya lebih besar dibanding dengan yang kurang sumber daya alamnya. Sumber daya manusia yang mampu dalam arti semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, memiliki keinginan dan peluang untuk memenuhi kebutuhannya lebih besar dibanding manusia yang kurang mampu.